Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Diari Kampus yang inspiratif, akuratif, dan tentunya edukatif. Adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia yang merupakan pejuang kampus tahun 2022. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat untuk meraih kampus impian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di Hari Kampus akan membahas eksklusif seputar pendaftaran jalur mandiri KIP kuliah di Institut Teknologi Bandung atau kita sebut dengan ITB. Nah, sebelum saya lanjutkan, mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi jalur mandiri di perguruan tinggi khususnya. Dan mohon share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp grup adik-adik jika video ini bermanfaat. Nah, baik, langsung saja kita ke portal penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Institut Teknologi Bandung. Nah, ini adalah informasi awal yang nantinya informasi ini akan selalu diupdate. Tujuan dari informasi ini saya sampaikan kepada adik-adik agar adik-adik nantinya bisa mempersiapkan dengan baik dan benar, karena memang ITB adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia, bahkan mungkin di Asia adik-adik. Jadi alangkah senangnya jika adik-adik bisa masuk di Institut Teknologi Bandung melalui jalur SNMPTN, SBMPTN maupun jalur mandiri, karena memang untuk di ITB sendiri jalur mandirinya kuotanya sangat besar ditambah dengan KIP kuliahnya juga adik-adik. Nah, yang pertama adalah kita langsung masuk di portalnya. Nah, di sini adik-adik perlu diketahui bahwa saya bacakan di informasi umumnya adik-adik. Nah, Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru untuk jalur mandiri. Nah, ini nantinya akan dilaksanakan setelah SBMPTN berakhir adik-adik. Dan ini bisa jadi menjadi plan kedua adik-adik setelah UTBK SBMPTN, karena kita tahu ternyata di jalur SBMPTN kuotanya sangat kecil sekali. Artinya memang kuota terbanyaknya, karena memang ITB ini adalah salah satu kampus yang berbadan hukum, maka kuotanya banyak di jalur mandiri dan jalur kemitraannya. Hanya saja ini juga menjadi kabar gembira bagi adik-adik yang notabene kurang mampu, karena ITB juga sudah mendeklarasikan sebagai kampus yang menerima mahasiswa KIP kuliah. Entah itu adik-adik mempunyai kartu PKH atau misalnya kartu Indonesia Pintar dari sekolah, ataupun secara mandiri yang adik-adik bisa daftarkan seperti ketika adik-adik mendaftar di jalur SBMPTN. Nah, kemudian ini kriteria yang saya sebutkan. Yang pertama adalah seleksi mandiri ITB tahun dilakukan untuk penerimaan mahasiswa pada program studi yang ada di ITB. Jadi semua lingkupnya ya adik-adik seleksi ITB itu. Nah, meliputi ada dua bentuk. Yang pertama adalah hasil UTBK dan nilai rapot pendaftar di sekolah selain FSRD. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu FSRD atau non-FSRD. Kemudian yang kedua adalah hasil UTBK dan nilai rapot, kemudian hasil kemampuan seni rupa dan bagi pendaftar FSRD. Nah, dari informasi awal ini bisa kita simpulkan bahwa adik-adik lulusan tahun 2020, 2021, dan tahun 2022 bisa mendaftar, asalkan adik-adik mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022 ini. Yang artinya nanti sertifikat nilai adik-adik nantinya yang akan dipakai di jalur mandiri ITB adik-adik. Kemudian kita lanjut ke persyaratan peserta adik-adik. Nah, persyaratan peserta di sini, nah ini yang paling menarik yang menjadi catatan dari saya di channel Diari Kampus ini, bahwa ITB di jalur mandiri tidak menerima mahasiswa yang berasal dari SMK. Jadi sudah disebutkan di poin 1 adik-adik bahwa berasal dari SMA, MA, jurusan IPA atau SMA IPS atau lulusan paket C adik-adik. Jadi bagi adik-adik yang lulusan SMK negeri maupun swasta tidak bisa mendaftar di jalur mandiri ini. Yang bisa adik-adik lakukan adalah mendaftar di jalur SNMPTN dan SBMPTN. Kemudian yang
Disyaratkan selanjutnya adalah mempunyai nilai rapot semester 1 sampai semester 6. Jadi kalau yang di SNMPTN itu semester 1 sampai 5, tapi di SMITB itu semester 1 sampai semester 6 adik-adik. Kemudian jelas memulai NISN, kemudian nantinya memiliki munggah nilai rapot. Jadi dipersiapkan adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik sekarang rapotnya bermasalah di sekolah, segera diperbaiki agar nantinya diverifikasi data pendaftaran SMITB tidak adik-adik akan tidak terlalu repot adik-adik. Kemudian jelas memiliki nilai UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, di sini mungkin banyak pertanyaan. Kak, kalau misalnya saya angkatan tahun 2021 nih, kemudian tahun 2021 saya juga sudah mengikuti UTBK, maka informasi yang ada di SMITB, adik-adik harus mengikuti UTBK di tahun 2022. Jadi yang tahun 2021 kemarin itu tidak berlaku. Kemudian untuk peserta KIP kuliah, adik-adik hanya untuk program kelas reguler. Jadi kalau untuk teman-teman yang program kelas internasional maka tidak berlaku adik-adik. Kemudian tidak pernah belajar sebagai mahasiswa program sarjana ITB. Jadi kalau belum pernah masuk di ITB, jadi kalau sudah pernah menjadi mahasiswa ITB atau pengen pindah jurusan itu tidak bisa di SMITB ini. Kemudian khusus untuk pendaftaran FSRD atau pengintip kemampuan seni rupa. Jadi FSRD itu apa? Fakultas Seni Rupa dan Desain adik-adik. Jadi ini nanti ada tambahan tesnya yaitu tes program keahlian adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik misalnya nih ambil jurusan contohnya desain, nah nanti harus bisa menunjukkan kemampuan dasar untuk di desainnya. Kemudian ada juga beberapa jurusan yang tidak boleh adik-adik buta warna. Jadi kayak misalnya contohnya jurusan farmasi, kemudian jurusan-jurusan yang nantinya akan disebutkan yang tidak boleh buta warna adik-adik. Kemudian di poin 8 lulusan tahun 2020, 2021 dan mendaftar dan sekali lagi memulai nilai UTBK tahun 2022 adik-adik. Adik-adik nanti bisa scroll di web resminya ITB, di situ ada banyak sekali jurusan-jurusan yang nantinya adik-adik bisa pilih. Kemudian untuk petunjuk pendaftaran adik-adik. Nah, di sini nanti adik-adik bisa lihat dari awal sampai akhir dengan seksama ya adik-adik. Jadi jangan sampai terlewatkan agar adik-adik nanti bisa lancar dan tidak menemui masalah. Kemudian yang perlu saya tekankan kepada adik-adik, untuk data ini diusahakan adalah data terbaru yang adik-adik punya. Jadi kalau misalnya foto ya, kalau misalnya angkatan tahun-tahun sebelumnya, fotonya diperbarui adik-adik. Kemudian sampai ke bawah adik-adik bisa cek sampai mulai dari data diri, kemudian memasukkan nilai-nilai yang ada di sekolah dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya ini adalah data administrasi saja adik-adik. Dan nanti akan saya update di channel ini apa yang menjadi kebutuhan adik-adik yang nantinya bisa menjadikan referensi untuk bisa mendaftar di SMITB. Kemudian nanti juga perlu diketahui bahwa khusus untuk program studi, nah ini juga disampaikan khusus untuk program studi yang ada di bawah FSRDR mengikuti tes kemampuan seni rupa. Jadi secara online adik-adik. Jadi nanti mekanismenya nanti akan disampaikan selanjutnya, karena di segmen ini saya menjelaskan bahwa SMITB atau jalur mandirinya ITB mengkonfirmasi menerima peserta KIP kuliah. Untuk teknis pendaftarannya sama dengan yang reguler adik-adik. Kemudian untuk jadwal pendaftarannya di sini belum dirilis sama pihak panitia karena ini akan diperbarui setelah nanti adik-adik mengikuti UTBK SBMPTN adik-adik. Nah, kemudian setelah itu ada namanya keketatan. Nah, ini adik-adik bisa melihat keketatan. Jadi, keketatan itu bisa dilihat dari peminat sama yang diterima atau rasio keketatannya. Jadi, sangat ketat sekali adik-adik. Kalau bisa dibayangkan contoh misalnya FMIPA peminatnya 2.700, yang diterima cuma 163 dengan rasio keketatan 16,56. Jadi adik-adik sesekali jangan berharap kalau di ITB adik-adik berharap jurusan atau fakultas yang sepi. Di ITB tidak ada fakultas yang sepi karena semuanya favorit yang terakreditasi A dan secara nasional maupun internasional adik-adik. Kemudian setelahnya adalah ada biaya pendidikan adik-adik. Nah, ini yang membedakan kenapa sih adik-adik harus
mengikuti KIP kuliah saran saya, karena biaya SMITB itu sangat tinggi adik-adik. Untuk pendaftarannya aja memang sama mungkin dengan beberapa universitas lain. Jadi kalau misalnya yang berada di bawah FSC ada 200.000, kemudian untuk Fakultas Seni Rupa 300.000, insya Allah masih sangat bisa dijangkau oleh adik-adik. Nah, kemudian biaya pendidikannya adik-adik harus sudah memahami ini dari awal. Jika orang tua adik-adik adalah keluarga yang mungkin ya pas-pasan, bukan keluarga yang cukup kaya, seyogyanya adik-adik menginformasikan dari awal. Nah, contoh misalnya adik-adik nantinya SMITB non-KIP kuliah. Nah, non-KIP kuliah untuk sekolah bisnis manajemen atau SBM, UKT-nya akan mendapatkan UKT kelima adik-adik per semesternya. Berapa? 25 juta per semester. Kemudian untuk iuran pengembangan institusi, kalau pengembangan institusi ini biasanya kita sebut dengan uang gedung atau SPI, hanya dibayarkan sekali. Jadi biayanya 25 juta, kemudian sekolah bisnis dan manajemen SBM, kalau yang tadi adalah selain sekolah bisnis dan manajemen, jadi kayak misalnya FMIPA, kemudian teknik itu 25 juta, kemudian untuk yang SBM itu 25 juta untuk UKT-nya, kemudian iuran pengembangan institusinya adalah 40 juta. Artinya adik-adik, jika adik-adik pelamar secara reguler, maka misalnya adik-adik memilih FMIPA nih, UKT-nya ya 25, kemudian di awal adik-adik harus membayar 50 juta. Nah, kemudian selanjutnya bagi adik-adik yang pemegang KIP kuliah, maka akan dibebaskan dari dua biaya ini. Jadi bisa 0, atau nanti kalau tidak diverifikasi maka akan mendapatkan UKT 2, 3, atau 4. Jadi sangat ringan sekali. Jadi sebenarnya kesimpulan dari pendaftaran SMITB ini, saran saya karena biayanya sangat tinggi untuk sekali berjalur mandiri, maka saran saya untuk jalur mandiri ini manfaatkan untuk KIP kuliah, siapa tahu adik-adik terverifikasi karena kuotanya di ITB sangat banyak adik-adik. Jadi nantinya meskipun tidak diterima, maka dari pengalaman-pengalaman siswa saya yang di ITB itu nanti adik-adik akan mendapatkan keringanan minimal di UKT-nya adik-adik. Jadi akan sangat memudahkan adik-adik. Jadi jangan patah semangat dulu ingin kuliah di ITB, tapi kalau dananya memang berkurang maka ikuti saja prosedur KIP kuliah. Kemudian bagaimana tata caranya untuk pendaftaran KIP kuliah? Nantinya di portal resminya ini ketika sudah pendaftaran sudah dibuka, ada step by step-nya mendaftar KIP kuliah. Yang nantinya tetap untuk di portal KIP kuliahnya harus terkoneksi dengan SMITB ini, sehingga nanti ketika di jalur mandirinya di KIP kuliah, di portal KIP kuliahnya adik-adik harus memilih ITB sebagai pilihan utama untuk di jalur mandiri adik-adik. Jadi manfaatkan kesempatan ini karena memang ITB di tahun 2022 ini sangat luar biasa memberikan kesempatan bagi adik-adik yang kurang mampu. Yang barang tentu ini menjadi kabar baik bagi adik-adik yang notabene ingin kuliah di ITB masih terbayang-bayang dengan pembiayaan yang mahal sekali adik-adik. Jadi web resminya untuk mendaftar nanti di sm.admission.itb.ac.id. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian informasi di video kali ini. See you next video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.